lagi dalam podcast Polri Presisi dengan saya Ida Ines. Dan seperti biasa kalau yang sudah-sudah, ketika podcast Polri hadir berarti kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan di edisi kali ini kita akan membicarakan mengenai seluk-beluk dari Biro SDM salah satu Polda, di mana kita akan memulai dari perekrutannya, kemudian pembinaan karir anggotanya, dan tentunya juga dalam menghadapi kompleksitas dari tugas kepolisian itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Biro SDM Polri bertugas membina dan juga melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi seperti penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan juga penyaluran personil, asesmen serta psikologi kepolisian dan upaya peningkatan kesejahteraan personil Polri. Dan kira-kira bagaimana stigma dan juga opini masyarakat bahwa masih ada pungli di dalam proses perekrutan, dan juga bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan untuk Polda ini untuk dalam mensosialisasikan perekrutan. Dan kita akan menemukan jawabannya bersama dengan narasumber kali ini, Bapak Kombes Pol Langgeng Purnomo SIK MH, Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya. Selamat datang di Polri Podcast Presisi. Selamat datang. Apa kabarnya? Iya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Luar biasa sekali. Berkat rahmat sehat. Oh, luar biasa sekali. Dan saya mendengar bahwa ada terobosan-terobosan dari Biro SDM Polda Metro Jaya, Bapak ya. Dan sebenarnya bagaimana penguatan sumber daya manusia di lingkup Polda Metro Jaya tentunya dalam mendukung DKI Jakarta sebagai rumah kita yang aman, damai dan juga sejuk, Bapak? Jadi langkah utama itu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan partnership. Oh, apa tuh? Partnership, jadi tidak kompetitif. Okay. Partnership ini kerjasama, kolaborasi, kemudian saling menguatkan. Dan ini sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dan karakter Bayangkara. Baik. Kemudian sebenarnya sudah idealkah untuk jumlah personil Polri saat ini, Bapak? Dan tentunya kalau misalnya dikaitkan dengan Polda Metro Jaya sendiri, kebutuhan personilnya apakah sudah terpenuhi atau bagaimana? Tentang kekuatan personil masih sangat kurang. Bahkan 5 tahun terakhir ini susut 4.000. Oh. Sementara kita melihat bahwa perkembangan zaman saat ini kita menghadapi kondisi VUCA, mengelola kondisi VUCA ini, problem sosial, Polri menciptakan satu keteraturan sosial bahwa kuantitas jumlah personil saat ini hanya 29.300. Kemudian dihitung berdasarkan kebutuhan kelembagaan organisasi itu 47.000. Ini pun kalau kita hitung berdasarkan analisis beban kerja bisa sampai 90.000, artinya kurangnya sangat banyak. Sehingga kita bisa melihat bahwa di Polda Metro Jaya ini anggota yang dinas di Polsek dan Polres bekerja dari pagi sampai dengan pagi lagi. Sabtu Minggu mau bertemu dengan keluarga hitungannya hanya jam. Sulit ya. Sulit ya. Dan kemudian kompetensi SDM tentunya yang diharapkan untuk Biro SDM dari Polda Metro Jaya itu sendiri mampu untuk mewujudkan SDM yang unggul itu bagaimana, Pak? Inilah jawaban ketika problem terkait dengan kekuatan personil masih sangat kurang. Strateginya itu meningkatkan kualitas. Kualitas yang ditingkatkan adalah kompetensi. Nah, kompetensi dalam hal ini yaitu lebih dikuatkan ke soft kompetensi, yaitu tentang etik dan leadership. Nah, ini yang harus dikuatkan dan kemudian diramu yaitu dengan kompetensi teknis. Kemudian untuk implementasinya, bagaimana peningkatan kompetensi ini, kita ngelihat konteksnya, yaitu tentang problem-problem yang dihadapi saat ini oleh Polri, dan SDM itu merupakan salah satu sumber daya organisasi. Menyiapkan SDM-nya agar mampu menghadapi perkembangan zaman saat ini. Concern kami kualitas itu di soft skill-nya. Untuk hard skill, kompetensi teknis di Polda Metro ini sudah bagus dalam pembinaannya, karena melalui mentoring ya oleh para senior-seniornya, pendampingan terus sampai dengan ahli.
dan komitmen menjalankan SOP. Namun soft skill inilah yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu perlu terus ditingkatkan, yaitu tentang integritasnya. Kemudian berikutnya disiplin. Kemudian berikutnya tanggung jawab, kemudian pantang menyerah. Nah, kemudian kompeten di bidangnya. Kemudian kolaborasi, kerjasama. Kemudian berikutnya yaitu orientasi kepada melayani, service. Bagaimana caranya mungkin Pak untuk bisa meningkatkan soft skill tersebut tadi yang sudah dijelaskan? Caranya yaitu kita melalui kegiatan polisi belajar, secara online, karena untuk peningkatan kemampuan ini dukungan anggaran sangat terbatas. Jika kita menggunakan dukungan melalui teknologi informatika itu, kemudian kita berikan materi dengan cara menghadirkan pakar-pakar, kemudian juga menghadirkan narasumber dari pimpinan Polri di Polda Metro Jaya, ya, bahkan sampai dengan Babinkamtibnas pun kita libatkan juga untuk memberikan pembelajaran melalui pengalaman direfleksikan. Dan contoh-contoh yang positif inilah yang kemudian diharapkan bisa kemudian masuk dalam menjadi pengalamannya narasumber memberikan pengalaman kepada peserta. Ya. Baik. Kemudian tentunya ada proses ya untuk meramu tadi yang sudah disebutkan, seperti ada kompetensi etik, kemudian kompetensi kepemimpinan dan juga kompetensi teknis. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana prosesnya untuk meramu 3 teknis kompetensi tersebut? Ya, untuk meramunya, ya. Kita sebagai subjek, saya contoh sebagai sumber daya manusia, saya harus unggul. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat konteks, jadi tidak di ruang hampa, jadi harus real apa yang dihadapi. Kemudian subjek, saya sebagai anggota Polri, kemudian berikutnya mempunyai tugas pokok. Nah, di sini ada satu problem, jadi kita fokus pada problem-problem yang ada. Disinilah kita meramu dengan olah pikir, olah rasa, olah karsa. Jangan berhenti hanya di konsep. Dan kemudian berikutnya kita latih itu bagaimana kemampuan kita menerima informasi, menganalisa. Yeah. Inilah kemampuan untuk berpikir analisis dan konseptual. Kemudian mengambil langkah-langkah. Kemudian berikutnya memutuskan. Setelah diputuskan bagaimana untuk mengeksekusi perencanaannya, pengorganisasiannya, sampai dengan pengawasan dan juga kerjasama tentunya. Dan yang paling utama adalah dari panggilan jiwa. Dalam jiwa ini. Jadi kita berbuat baik, ingin memberikan kontribusi yang positif itu karena panggilan jiwa. Nah, disinilah yang kemudian menimbulkan suatu power, itu yang menimbulkan satu kesadaran, dan inilah yang diharapkan menguatkan soft skill itu sendiri. Wah, luar biasa sekali. Jadi meramunya memang butuh proses yang panjang dan sekarang mungkin sudah dilakukan ya Bapak ya? Sudah, melalui praktek ya. Jadi contoh-contoh kita melalui apel pagi juga kita refleksikan gitu. Ketika juga diskusi-diskusi kecil gitu ya. Baik. Baik pemirsa, ini sepertinya obrolan kita semakin menarik dan semakin Ines pengen tahu sebenarnya Biro SDM Polda Metro Jaya itu seperti apa. Nanti mungkin akan kita kembali lagi ya. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di podcast Polri Presisi.